Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah MPK kualitatif dan juga teman-teman yang bergabung pada video ini. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai mini skripsi saya yang berjudul Ruang Publik pada Pemberitaan di Kompas.com terkait penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Baik, kita akan masuk pada pembahasan bab pertama, yakni pendahuluan. Pada pendahuluan ada 4 subbab, dan pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan penemuan wabah penyakit baru yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19. Coronavirus atau dikenal dengan COVID-19 ini merupakan kasus pneumonia baru yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Dalam waktu 1 bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di Cina, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Dalam waktu beberapa bulan sudah menyebar ke seluruh dunia. Menurut World Health Organization atau WHO, COVID-19 dapat menular terutama melalui partikel-partikel di dalam pernafasan ketika individu berada dalam jarak kurang lebih 1 meter. Akibat adanya tingkat penularan yang sangat tinggi, wabah ini secara resmi ditetapkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Ini merupakan fenomena luar biasa yang terjadi di bumi pada abad ke-21, yang skalanya mungkin dapat disamakan dengan Perang Dunia Kedua, karena event-event skala besar seperti pertandingan-pertandingan olahraga internasional hampir seluruhnya ditunda bahkan dibatalkan. Kondisi ini pernah terjadi hanya pada saat terjadi Perang Dunia saja, dan tidak pernah ada situasi lain yang dapat membatalkan acara-acara tersebut. Terhitung mulai tanggal 19 Maret 2019, sebanyak 214.994 orang terinfeksi coronavirus dan 8.732 orang meninggal dunia, dan pasien yang telah disembuhkan sebanyak 83.313 orang. Virus corona atau COVID-19 ini masuk di Indonesia sejak akhir Februari 2022. Pasien pertama yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo yang terjangkit COVID-19 berjumlah 2 orang berasal dari daerah Depok, Jakarta. Berawal dari jumlah 2 tersebut, kemudian melonjak menjadi 60 pasien yang positif corona. Dalam kurun waktu kurang dari seminggu setelah terdapat pasien positif corona, pemberitaan di media dipengaruhi dengan berita tentang perkembangan virus tersebut. Identitas pasien, upaya mencegah, dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi baik secara kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan situasi darurat nasional dan menetapkan adanya wabah virus COVID-19 ini sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden nomor 12 pada 13 April 2020. Seiring dengan berjalannya waktu sehingga kasus terinfeksi COVID-19 terus bertambah, terutama di daerah sekitar ibu kota Jakarta. Hal ini dikarenakan wabah corona penularannya sangat cepat. Semakin hari wabah virus COVID-19 semakin menyebar pesat. Untuk itu perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah penularan terus berkembang. Pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintah. Di Indonesia sendiri, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya penanganan kasus COVID-19, diantaranya yaitu kebijakan social distancing, gerakan bekerja dan beribadah di rumah, online learning atau pembelajaran online, serta PSBB, yakni pembatasan sosial berskala besar. Yang baru-baru ini pada awal-awal virus corona ada itu baru digalakan. Untuk itu, masyarakat harus memulai beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru atau disebut dengan new normal life. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ketua Tim Pakar Gugus Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Wiku Adhisa dan selanjutnya, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Secara sederhana, new normal ini hanya dilanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan saat diberlakukannya karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar.
Hal ini perlu adanya antusias positif dari masyarakat dengan menaati peraturan dan protokol yang telah ditetapkan. Masyarakat diharapkan memiliki persepsi yang baik terhadap bahaya penyakit dan keuntungan upaya pencegahan sehingga angka penyebaran akan dapat teratasi. Pengetahuan dan persepsi mengenai wabah ini sangat dibutuhkan dan menjadi penting untuk dapat berpartisipasi terhadap pencegahan COVID-19. Pandemi telah menuntut siapapun untuk dapat cepat beradaptasi dengan beragam kebiasaan baru. Artinya, masa depan pasti jauh berbeda dengan masa sebelum pandemi COVID-19. Tatanan masyarakat akan bergeser seiring berjalannya waktu dan mengandalkan peran ruang digital yang dapat menemukan pola serta rekonstruksi sosial baru. Namun jika masyarakat masih banyak yang melanggar aturan dari protokol yang telah ditetapkan, akan sulit rasanya untuk menekan angka penyebaran wabah ini. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan, social distancing, menghindari tempat ramai, menerapkan etika batuk dan bersin sebagian besar terjadi karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap penyakit tersebut. Karena itu akhirnya masyarakat menjadi salah persepsi akan kemampuan dan tindakan yang dilakukan untuk menutup kemungkinan akan bertambah lagi jumlahnya korban positif COVID-19. Hal ini terbukti bahwa pada awal hingga pertengahan tahun 2021, kasus COVID-19 di Indonesia sulit meredam dan tambah kasus baru semakin tinggi. Dilansir data Satgas COVID-19 hingga Rabu tanggal 26 bulan Mei ada tambahan sekitar 5.034 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 1.791.221 kasus positif corona. Lonjakan kasus COVID-19 ini beriringan dengan meningkatnya angka kematian sehingga menunjukkan kondisi darurat pandemi COVID-19. Data nasional mencatat sekitar 60.582 orang meninggal terkonfirmasi positif melalui hasil usap PCR per Juni 2021. Penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pengarah Ekonomi dan Sosial Herlambang Wiratama mencatat beberapa indikasi kegagalan dalam penanganan COVID-19. Pertama, meningkatnya kasus COVID-19 dalam belakangan terakhir. Situasi semakin parah dengan kondisi sejumlah rumah sakit yang kehabisan ketersediaan oksigen yang mengakibatkan puluhan pasien COVID-19 meninggal. Ironisnya, tingginya angka tenaga kesehatan yang meninggal dunia, dan kedua, lambatnya pemerintah dalam menyikapi ledakan kasus. Begitu pula instruksi yang diterbitkan hanya oleh kementerian dengan berdasarkan undang-undang, semestinya oleh presiden. Ketiga, pemerintah terlampau fokus pada sektor ekonomi. Keempat, pemerintah masih denial akan ledakan kasus, dan yang kelima, pemerintah tidak mengupayakan secara sistematik upaya testing, tracing, dan treatment, serta pembungkaman terhadap masyarakat yang mengkritisi penanganan pandemi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini melanjutkan kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi akibat tidak dikelola tanpa berpihak terhadap masyarakat rentan yang menjadi korban. Dia pun mempertanyakan kepekaan dan keberpihakan pemerintah terhadap hak warga. Dia mengingatkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan setiap orang berhak sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa ledakan kasus COVID-19 menunjukkan adanya kegagalan pemerintah dalam penanganan COVID pandemik. Hal itu memunculkan kontroversi dan kritik yang ditunjukkan pada pemerintah. Salah satu yaitu dari masyarakat yang menerima dampak COVID-19 itu sendiri. Adanya anggapan bahwa pemerintah gagal menangani COVID-19 tidak membuat pemerintah berhenti untuk memikirkan solusi bagi masyarakat di negara ini. Adanya kritik ini membuat media sosial di era digital ini mencuat ramai dan menjadi perbincangan di mana-mana. Banyak sekali muncul berita dan artikel yang diunggah pada platform termasuk oleh portal web kompas.com yang merupakan situs berita terpopuler di Indonesia. Mulanya Kompas Online atau KOL
yang diakses dengan alamat kompas.com.id hanya menampilkan replika dari berita-berita harian Kompas yang terbit pada hari itu. Tujuannya adalah memberitakan layanan kepada para pembaca harian Kompas di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi Kompas. Dengan hadirnya Kompas Online, para pembaca harian Kompas terutama di Indonesia bagian timur dan di luar negeri dapat menikmati harian Kompas hari ini juga tidak perlu menunggu berapa hari seperti biasanya. Kompas.com dianggap sebagai media online terpercaya dan salah satu yang tersebar di Indonesia. Karya jurnalistis Kompas.com telah diakui dan sering mendapat berbagai penghargaan tingkat dunia maupun nasional. Selain itu, hal ini dianggap lebih efisien karena di era digital ini hampir semua masyarakat telah mampu mengakses apa saja yang terdapat di media sosial. Sehingga di masa pandemi ini dapat dikaitkan dengan istilah ruang publik yang ditulis pertama kali oleh Jürgen Habermas, di mana pada dasarnya merupakan ruang yang tercipta dari kumpulan orang tertentu seolah-olah diciptakan sebagai bentuk penyikapan terhadap otoritas publik. Melalui berbagai literatur, ruang publik menjadi ruang bersama sebagai arena sharing opini masyarakat. Namun pada masa pandemi ini, fenomena ruang publik mengalami pergeseran menjadi ruang publik daring atau virtual. Oleh karena itu, literasi akan adanya masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat perlu dikembangkan guna mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu terkini. Pandemi COVID-19 menjadikan ruang publik secara normatif sebagai ruang hampa seperti taman bermain, warung kopi, dan berbagai ruang terbuka karena mengharuskan masyarakat untuk stay at home dan menghindari kerumunan. Kemudian, sudut-sudut ruang publik selama pandemi COVID-19 tidak lagi ramai seperti biasanya karena kondisi wabah yang mengharuskan masyarakat merubah pola komunikasi dari ruang publik terbuka menjadi ruang publik daring menjadi dominan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kritik masyarakat terhadap pemerintah terhadap kondisi pandemi COVID-19 guna menciptakan ruang publik yang bisa diperdalam lagi untuk mengetahui bagaimana pandangan serta kritik masyarakat terhadap pemerintah dalam melakukan penanganan COVID-19 dan pandangan dalam tanggapan masyarakat mengenai kritik masyarakat dalam artikel kompas.com. Dengan demikian, peneliti telah memilih judul penelitian yakni kritik masyarakat terhadap pemerintah pada artikel kompas.com dalam upaya penanganan COVID-19 menurut teori Habermas. Baik, sebab yang kedua membahas mengenai fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana kritik masyarakat terhadap pemerintah pada artikel kompas.com dalam upaya penanganan COVID-19 menurut teori Habermas. Selanjutnya, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kritik masyarakat terhadap pemerintah pada artikel kompas.com dalam upaya penanganan COVID-19 menurut teori Habermas. Dan manfaat penelitian ini terbagi dalam dua, yaitu secara akademis dan juga praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya penelitian dalam bidang komunikasi, terutama teori Habermas, dan penelitian ini juga dapat membuka pikiran publik tentang bagaimana masyarakat luas memandang upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 secara luas dan berbagai sudut pandang. Secara praktis, tahap-tahap penelitian dari hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat memperluas wawasan dan menambah literatur karya ilmiah, terutama komunikasi antar budaya, dalam meningkatkan kuliah masyarakat dalam mengkritisi upaya pemerintah guna memberikan inovasi baru. Hasil penelitian juga mampu meningkatkan kemampuan publik dalam menilai suatu hal dengan melihat dari seluruh sudut pandang yang maksud melihat juga sisi baik tanpa mengabaikan sisi buruknya juga. Baik, selanjutnya kita akan membahas bab 2 mengenai kajian literatur. Ada beberapa subbab dalam penelitian ini, yaitu yang pertama mengenai teori. Ada dua teori yang digunakan. Yang pertama, urgensi riset farming pandemic virus. Dalam perspektif komunikasi kesehatan, farming di berita dapat digunakan untuk mempengaruhi publik untuk menanamkan persepsi terhadap penyakit dan mendorong perilaku hidup sehat. Menurut Pezzulo dan Fox, farming merupakan media pengorganisasian tema sentral yang menghubungkan berbagai elemen berita yang berbeda-beda,
seperti judul berita utama, kutipan, dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan yang koheren. Bingkai media membantu pembaca memahami pengalaman baru dan menghubungkan dengan asumsi-asumsi yang ada tentang cara dunia bekerja. Hasil riset Lee dan Bastianich mengungkapkan bahwa farming liputan berita selama pandemi H1N1 mencerminkan bagaimana surat kabar membingkai dan mediasi aliran informasi, memperkuat dukungan positif pada kebijakan pemerintah, menekan tanggung jawab individu, dan menggunakan kerangka pesan yang bersifat lokal untuk menegaskan kedaulatan Singapura sebagai negara bangsa guna menghadapi pandemi global H1N1. Pan dan Meng menganalisis liputan berita televisi di Amerika Serikat untuk mengetahui bagaimana media televisi memberitakan situasi krisis tentang flu burung. Dan hasil penelitian mereka mendapati bahwa media menggunakan frame berbeda dalam setiap tahap situasi krisis. Dalam fase praksis, media menggunakan tema-tema seperti resiko kesehatan, masalah sosial, politik, hukum, dan strategi pendidikan publik untuk pencegahan, sedangkan pada fase pasca krisis, bingkai media lebih menekan pada pentingnya perawatan medis bagi publik dan mendorong dilakukannya penelitian ilmiah lebih lanjut untuk penanganan COVID-19 di masa depan. Selanjutnya, Adklun dan Adnan mengkaji frame berita yang digunakan oleh dua media di Nigeria dalam pemberitaan wabah virus Ebola. Riset mereka menggunakan indikator yaitu penyebab dan penularan, perawatan dan kontrol, kekuatan dan kematian, sabotase dan konspirasi, pengaruh pemerintah atau politik, efek, kesepakatan mobilisasi, penghiburan dan dukungan atau bantuan, rumor dan misinformasi, dan yang terakhir adalah stigmatisasi dan diskriminasi. Riset terdahulu tersebut memang telah menilai relasi antara bingkai media dan dampaknya terhadap persepsi publik. Hal-hal riset penelitian terdahulu tersebut menjadi pijakan terhadap riset ini untuk mengembangkan instrumen dan indikator penelitian. Meskipun terlihat sama, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun perbedaannya mendasar yaitu pertama, fokus riset ini untuk menganalisis farming media terkait COVID-19 di Indonesia, yakni mengenai kritis masyarakat terhadap pemerintah mengenai upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19. Kedua, saluran yang digunakan dalam penelitian ini adalah portal berita nasional yaitu portal berita kompas.com, dan portal berita merupakan bentuk konvergensi media yang menggunakan teknologi informasi sehingga jangkauan khalayak lebih luas. Ketiga, riset ini juga menggunakan 3 indikator utama yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Indikator-indikator tersebut yaitu jenis atau kategorisasi frame, narasumber berita, dan ton atau nada dalam narasi pemberitaan. Konsep kedua adalah mengenai media farming, teori dan metodologi analisis teks berita. Pakar komunikasi dan studi media menempatkan farming sebagai suatu proses dalam mana peristiwa atau isu bingkai oleh media yang berpengaruh terhadap pembentukan opini di masyarakat. Secara lebih kritis menyatakan bahwa farming merupakan strategi media untuk menghilangkan beberapa elemen dalam berita sambil memberikan penekanan dalam elemen lainnya. Analisis farming sejak digagas oleh Erving Goffman dalam bidang psikologi dan sosiologi kemudian ditarik menjadi studi komunikasi oleh Robert N. Enman. Telah digunakan secara masif dan terbukti penting dalam studi komunikasi dengan fokus isu-isu kontemporer seperti kesehatan, krisis, lingkungan, dan bencana. Analisis farming memiliki 2 kategori utama, yaitu pertama, studi konten atau teks media yang berfokus pada identifikasi dan kategorisasi tema frame dengan pendekatan kritis.
Analisis farming dengan fokus penelitian analisis konten media telah banyak diproduksi dan mungkin akan terus dihasilkan oleh para peneliti. Kedua, analisis efek farming berita. Studi analisis efek melibatkan khalayak yang lebih luas untuk melihat dampak pemberitaan terhadap persepsi, sikap, dan perilaku khalayak kajian. Pada respon khalayak, terdapat suatu isu sebagai dampak pemberitaan media juga masuk dalam kategori studi efek farming. Melalui studi efek farming, peneliti memungkinkan untuk melihat berbagai tahap dalam agenda setting media, mulai dari agenda media, agenda publik, hingga agenda kebijakan. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai bab 3, yakni metode penelitian. Adapun subbab pertama mengenai pendekatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk memahami sebuah gejala sentral. Berbeda dengan metode kualitatif yang banyak menggunakan angka, kuantitatif yang banyak menggunakan angka, metode penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Analisis pada data kualitatif ditunjukkan untuk membuat kesimpulan yang valid dari jumlah data yang dikumpulkan serangkaian berlebihan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sikap sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena dan konteks sosial secara alamiah yang menggambarkan permasalahan di tengah masyarakat terkait penanganan COVID-19 yang menimbulkan kritik dari masyarakat itu sendiri. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian eksplorasi. Eksplorasi merupakan jenis penelitian awal dari suatu penelitian yang bersifat sangat luas. Dalam penelitian eksplorasi menjadi sangat penting karena akan menghasilkan landasan yang kuat bagi penelitian selanjutnya, di mana sifat penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian penjelasan atau explanatory research, yang mana tujuan menjelaskan hubungan dan pengaruh melalui pengujian hipotesis. Selain itu, juga menggunakan metode focus group, interview secara mendalam, dan observasi berperan serta dalam pengumpulan data. Selanjutnya, subbab mengenai jenis penelitian. Di sini penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan suatu data atau keadaan subjek atau objek penelitian, kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini, dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalah dan dapat memberikan informasi mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Dan dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 informan yang kami pilih untuk menjadikan objek penelitian yang berdasarkan kriteria sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia, yang kedua berusia 20 tahun ke atas, yang ketiga sedang atau pernah tinggal di wilayah pandemi zona merah. Ini merupakan tabel objek penelitian pertama dan objek penelitian kedua. Objek penelitian pertama merupakan narasumber, dan objek penelitian kedua mengenai pemberitaan di kompas.com. Ada 3. Selanjutnya, metode pengumpulan data kami gunakan adalah wawancara, observasi, uji keabsahan data, dan metode analisis data. Yang pertama, pengumpulan data menggunakan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian. Wawancara adalah suatu pola khusus dari sebuah interaksi yang dimulai secara lisan untuk suatu tujuan tertentu dan difokuskan pada
daerah konten yang spesifik dengan suatu proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara keberlanjutan. Robert Kahn dan Daniel Katz. Menurut Conti Leningrad, wawancara merupakan suatu cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan sebuah informasi dan secara lisan bentuk responden untuk berkomunikasi secara tatap muka. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian dalam wawancara semi-struktur dalam penelitian. Wawancara semi-struktur atau wawancara bebas terpimpin adalah wawancara untuk menemukan permasalahan secara terbuka dan memberikan pertanyaan yang bebas pada narasumber yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada namun tidak keluar dari pokok persoalan. Dalam wawancara penelitian tersebut, mendengar secara teliti dan catat apa yang dikemukakan kepada narasumber, dan peneliti membutuhkan metode wawancara ini untuk menguatkan kognisi asumsi subjektif yang diteliti. Yang kedua adalah pengumpulan data secara observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan Ridwan. Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan merupakan suatu proses pengamatan observasi tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Observasi penelitian ini untuk mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Dalam observasi peneliti secara segera mencatat perilaku yang muncul untuk dapat memberikan keabsahan pada fenomena yang sedang diteliti. Fenomena tersebut seperti gerak tubuh, perilaku, mimik, wajah, serta respon saat menjawab pertanyaan. Yang ketiga, uji keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk terjaminnya keakuratan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah. Demikian pula sebaliknya, data yang valid akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting yang diperbarui dari konsep kesalihan dan keandalan. Menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. Teknik eksplorasi keabsahan data yang digunakan dalam penelitian adalah melong, yaitu ketekunan pengamat, triangulasi, dan metode selanjutnya adalah metode analisis data. Tujuan analisis data kualitatif agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antara semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok terkait analisis data kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Selanjutnya, proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data-data benar-benar terkumpul. Teknik analisis dari data kualitatif sebagai berikut, yaitu reduksi data, selanjutnya penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan ada revisi dan juga pembaruan mengenai mini skripsi kualitatif saya mengenai kritik masyarakat pada pemberitaan kompas.com mengenai upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.